Santapan Harian Rabu 21 Juli 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kitab Yesaya pasalnya yang ke-65, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kepadamu ya Kristus, untuk memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu yang kami dengar saat ini. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yesaya 65 ayat 17-25. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Sahabat Santapan Harian, Yesaya menubuatkan tentang kehidupan damai yang akan meliputi seluruh ciptaan. Allah akan ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang penuh sorak-sorai dan penduduk yang girang, sehingga tiada lagi tangisan. Yerusalem baru menjadi tempat bagi orang yang sehat, berumur panjang, dan makmur, yang mana ini menandakan berkat dan kehadiran Allah. Nubuat Nabi Yesaya dalam firman Allah hari ini dapat dipahami sebagai pernyataan janji Allah yang menumbuhkan pengharapan umatnya.
Nubuat tersebut juga dapat dipahami sebagai pernyataan kehendak Allah agar manusia terus mengupayakan damai sejahtera. Selain itu, nubuat tersebut dipahami sebagai penanda berkat dan kehadiran Allah dalam sejarah kehidupan manusia dan dunia. Tampaknya Allah memiliki rencana masa depan yang baru bagi manusia agar hidup sehat, berumur panjang, dan makmur. Bila orang hidup sehat dan makmur, ia akan merasakan kedamaian. Ini berdampak positif memperpanjang usianya. Dengan demikian, perlu ada upaya-upaya peningkatan kualitas hidup yang sejalan dengan rencana Allah bagi dunia ini. Pertama, hal yang perlu terus diupayakan adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang dimaknai secara menyeluruh dalam dimensi jasmani, rohani, dan juga sosial. Setiap orang perlu menyadari kebutuhan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial. Kesadaran terhadap hal ini tentu akan menghasilkan relasi yang sehat dengan diri sendiri, sesama, alam, dan juga dengan Allah. Kedua, hal yang perlu juga diusahakan adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan hidup lainnya. Hidup damai dan sejahtera tentu merupakan dambaan setiap orang. Kita meyakini Allah yang menjadi sumber damai sejahtera tentu akan menepati janjinya. Kita pun perlu bertekad mewujudkan damai sejahtera di dunia, pada masa kini dan juga masa depan. Kita memohon kiranya Allah berkenan memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan juga hikmat kepada kita. Mari kita berdoa. Sabdamu bagaikan terang mentari yang menerangi kegelapan hidup kami. Kasih-Mu bagaikan air yang mengalir, yang membasahi panas terik di hati kami. Cinta-Mu menerangi semua jalan kami. Kami rasakan tentramnya, damainya di hati kami. Kami memohon kiranya Engkau berkenan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk mewujud nyatakan damai yang kami rasakan ini bersama-Mu kepada sesama. Di dalam dekapan sayap kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.